Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alvina dengan NIM 205190186 dari Universitas Dharma-Negara. Video ini ditujukan sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester di mata kuliah Komite Selekta Pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MPhum, MPA. Materi pertama yang akan saya bawakan di video ini adalah mengenai Undang-Undang ITE dan sanksi pidananya. Sebagaimana yang kita tahu, seiring berjalannya waktu, terjadi adanya perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. Hal ini bisa dilihat menjadi sebagai sesuatu yang menarik dan positif. Namun, tidak satu atau dua orang yang menyalahgunakan adanya perkembangan teknologi informasi yang ada. Sebagaimana yang kita tahu juga, penggunaan teknologi informasi di Indonesia itu dibebaskan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita tahu sebagai Undang-Undang ITE. Namun dengan demikian, untuk menjamin adanya pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban yang umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini, agar terjadi atau terwujudnya keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Menurut pakar hukum teknologi informasi dan komunikasi dari Universitas Padjadjaran, Dr. Sinta Dewi LLM, di satu sisi, Undang-Undang ITE dipandang baik agar masyarakat tetap bisa mendapatkan keadilan di mata hukum. Dengan demikian, di video ini akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dalam Undang-Undang ITE, terdapat batasan dan restriksi terhadap penggunaan media sosial sebagai salah satu bentuk teknologi informasi. Berikut adalah hal yang bersangkutan dengan Undang-Undang ITE yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah penyebaran dan penggunaan unsur sara. 2. Pencemaran nama baik atau menyebarkan berita bohong atau tidak benar. 3. Penyebaran penyelenggaraan keasusilaan. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Junto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan hal sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Adapun pasal pidana yang terkait atas unsur sara yaitu adalah pertama pasal 156, pasal 156A dan pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Diskriminasi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yaitu dalam pasal 4 dan pasal 6. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Junto Pasal 45. Adapun delik mengenai SARA dalam Undang-Undang ITE yaitu adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PUU garis 9 garing 2013, Mahkamah tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE merupakan delik biasa atau delik aduan. Namun bagaimanapun, pasal-pasal yang sudah saya jelaskan dalam pasal pidana terkait adanya unsur sara bisa dilihat dalam pasal-pasal yang telah diatur sedemikian. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik akan dipidana sesuai dengan ketentuan pidana pada pasal 48A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 28 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Kemudian dalam pasal 27 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, setiap orang yang melakukan tindakan tersebut akan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE yaitu adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/6/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE merupakan delik aduan. Adapun pidana mengenai pencemaran nama baik, yaitu pasal 310 dan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Kemudian dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau mendapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Materi kedua yang akan saya bawakan adalah tindak pidana perdagangan orang atau lebih dikenal dengan istilah human trafficking. Sebagaimana diatur dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan dalam negara atau antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dengan demikian, sehubungan dengan pasal 1/2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau UU TPPO. Kemudian, adapun peraturan-peraturan tindak pidana perdagangan orang yang bisa dilihat dalam slide berikut. Kemudian adapun unsur tindakan pidana perdagangan orang, yaitu dalam proses, yaitu pelaku memindahkan korban dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima mereka, yaitu calon-calon korban. Kemudian cara yang mereka lakukan adalah pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan atau jeratan hutang, untuk mendapatkan kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Kemudian tujuan dari seorang pelaku ini adalah mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku kejahatan. Eksploitasi di sini juga bisa berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban. Dan korban menderita karena perlakuan pelaku tersebut, seperti bekerja sebagai seorang pelacur, kerja paksa, atau perbudakan, termaksud juga pengambilan organ tubuh dari korban. Kemudian, dalam tindak pidana perdagangan orang, juga termasuk ke dalamnya ada child trafficking atau penjualan anak, yang berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain atau kelompok lain dengan tujuan untuk menguntungkan sang pelaku. Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penghambaan atau perbudakan. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya
berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia, sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, hal-hal tersebut di atasnya, lahirlah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 sebagai panduan untuk proses hukum penegakan tindak pidana terhadap anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Kemudian, dalam sistem peradilan anak terdapat sistem keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama melakukan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali baik pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Butir 6. Kemudian, setiap anak yang sedang mengalami proses peradilan anak wajib untuk dirahasiakan identitasnya, di mana identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak korban, dan atau anak saksi. Diagram berikut adalah pola dari mengapa bisa terjadi adanya tindak pidana perdagangan orang, yang berakar dari kemiskinan, kemudian berlanjut kepada ketidakberdayaan seseorang. Begitu juga dengan budaya, yaitu seperti kawin muda, budaya mencari kerja, dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadi adanya kerentanan, pendidikan yang rendah. Kemudian faktor penyebabnya juga ada organisasi kejahatan, lantas batas negara, demand yang meningkat atas orang-orang korban ini, bisnis butuh imigran ilegal, kemudian diskriminasi atau persoalan gender, dan ada juga lapangan kerja yang terbatas. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan atau penyebab mengapa tindak pidana perdagangan orang bisa terjadi. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan di video ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi para penonton yang menonton di video ini. Dengan begitu, saya undur pamit. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya.